Siap-siap teman-teman, 8 Desember nanti pemerintah Selandia Baru akan segera merilis 2 visa kerja baru bagi orang-orang yang punya keterampilan di bidang tertentu yang akan memenuhi slot lowongan kerja yang selama ini kosong ketika puncak musim. Pekerjaan ini atau visa ini nantinya akan ditujukan bagi para tenaga terampil di bidang peternakan, pertanian, dan perkebunan dan perikanan. Saya akan menjabarkan lebih lanjut visa ini seperti apa namanya, dan bagaimana cara mengajukannya, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, serta keuntungan-keuntungan, dan hal-hal yang harus dijalani teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Anu, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Baik, saya langsung ke pokok bahasan kita kali ini ya. Jadi ini menurut situs imigrasi pemerintah Selandia Baru, New Seasonal Visa Pathway to Support Workforce Demand. Jadi 2 jenis visa baru, seasonal jadi musiman, untuk mendukung kebutuhan akan tenaga kerja. Saya akan bacakan pembukaannya. Jadi visa ini ada 2 jenis. Pemerintah Selandia Baru memperkenalkan yang pertama adalah Accredited Employer Work Visa atau AEWV. Itu adalah visa yang selama ini saya pegang ya. Jadi di bawah AEWV ini akan ada 2 visa baru, 2 jenis visa baru yang nantinya berbeda dan bisa teman-teman pilih sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan teman-teman. Yang pertama adalah The Global Workforce Seasonal Visa atau GWSV. Yang kedua adalah The Peak Seasonal Visa atau PSV. Jadi teman-teman nanti akan saya bacakan lebih lanjut perbedaan keduanya. Yang jelas AEWV ini adalah visa yang diberikan kepada pengaju oleh pemerintah Selandia Baru dengan syarat pengaju, pelamar, atau aplikator itu mendapatkan tawaran pekerjaan atau diterima bekerja di perusahaan-perusahaan yang terakreditasi oleh pemerintah Selandia Baru. Berikutnya adalah visa ini akan tersedia pada 8 November 2025. Jadi kurang lebih sebulan lebih, hampir sebulan lebih ya. Mereka diadakan untuk mendukung perusahaan-perusahaan terakreditasi membawa masuk pekerja dalam secara sementara, short term. Jadi pekerjaan ini bukanlah pekerjaan tetap, bukan pekerjaan permanen, dalam rangka menyongsong puncak musim. Jadi di Selandia Baru itu ada puncak musim, baik itu pesanan daging ataupun buah-buahan dan pertanian dan perikanan ya. Sementara untuk membawa masuk pekerja secara short term, secara sementara, dalam rangka menyongsong puncak musim, dengan tetap memperhatikan keadilan dan konsistensi dari kebijakan imigrasi. Yang pertama, bagaimana visa ini bekerja ya, saya bacakan. Global Workforce Seasonal Visa, GWSV. Visa ini tersedia sampai 3 tahun. Visa GWSV tersedia sampai 3 tahun, dan teman-teman itu setiap tahun harus diharuskan pulang. Jadi selama 3 tahun, teman-teman akan bekerja selama 9 bulan. Selama 9 bulan dalam 1 tahun, 3 bulan setelahnya teman-teman wajib di luar Selandia Baru. 3 bulan selanjutnya teman-teman wajib di luar Selandia Baru. Artinya menyelesaikan pekerjaan di 9 bulan pertama, 3 bulan teman-teman keluar dari Selandia Baru. 9 bulan berikutnya teman-teman bisa bekerja lagi. Teman-teman bisa bekerja selama 9 bulan, kemudian 3 bulan keluar dari Selandia Baru. 9 bulan terakhir teman-teman bisa bekerja, kemudian 3 bulan teman-teman di Selandia Baru, dan bisa mengajukan visa ini lagi ya. Jadi dalam 3 tahun itu ada 9 bulan teman-teman harus di luar Selandia Baru setiap akhir dari satu periode bertahunnya. Syarat untuk GWSV adalah applicants needs to have worked in relevant seasonal role for at least 3 seasons in the past 6 years. Jadi teman-teman harus punya pengalaman selama 3 tahun atau 3 musim
dalam 6 tahun terakhir di bidang yang teman-teman lamar ya. Tidak ada tes keterampilan, tidak ada tes kualifikasi, juga tidak ada keharusan berbahasa Inggris dengan bukti sertifikasi IELTS ya. Jadi teman-teman siapa saja bisa melamar pekerjaan ini. Dan dengan visa ini teman-teman bisa beralih ke visa lain. Jadi jika teman-teman ingin beralih ke visa pelajar atau visa AEWV yang kemudian ditawarkan oleh perusahaan, teman-teman berpotensi untuk beralih ke visa lain dengan visa ini. Ini saya akan bacakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman lamar dengan menggunakan visa GWSV ini ya. Yang pertama adalah Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator. Jadi operator kendaraan agrikultural dan hortikultural mobile plant. Jadi mungkin operator kendaraan-kendaraan pertanian yang seperti traktor sejenisnya itu teman-teman bisa melamar. Agricultural technician, for example sheep or animal pregnancy scanner. Jadi pemindai kehamilan hewan, nah itu bisa melamar pekerjaan ini. Kemudian chairlift operator, jadi kursi tingkat yang buat saya lupa itu, yang orang duduk kemudian naik ke atas itu, nah itu bisa melamar itu. Kemudian adalah penanam tulip. Jadi teman-teman yang punya pengalaman menanam tulip ataupun di bidang pertanian pada umumnya dan punya spesifikasi khusus atau pengalaman khusus yang bisa teman-teman buktikan saat melamar pekerjaan, teman-teman yang kerja di bagian penanaman bunga-bunga hias itu bisa melamar pekerjaan ini. Saya akan bacakan lowongan yang berkaitan dengan kebiasaan orang Indonesia ya. Di sini ada beberapa lowongan yang berkaitan dengan musim dingin seperti salju, pengelolaan salju. Olahraga musim dingin saya tidak akan bacakan karena sebagian besar orang Indonesia memang tidak berkaitan dengan musim dingin atau salju ya. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah shearer atau pemotong wool domba. Pemotong wool domba itu namanya shearer. Teman-teman yang punya keterampilan di bidang itu bisa melamar. Kemudian juru sembelih, tukang sembelih. Kemudian instruksi rafting, arung jeram. Teman-teman yang punya pengalaman menjadi instruktur arung jeram bisa melamar. Nah itu, selebihnya adalah olahraga musim dingin saya tidak bacakan. Oh ya, olahraga petualangan outdoor, instruksi petualangan outdoor juga bisa melamar pekerjaan ini ya. Baik, berikutnya adalah Peak Seasonal Work Visa. Saya akan bacakan ini, teman-teman silahkan disimak. Visa ini adalah untuk entry level, jadi untuk pemula atau lower skilled seasonal roles, and is valid for up to 7 months. Jadi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan juga membutuhkan skill yang lower, yang di bawah GWSV tadi, dan tersedia selama 7 bulan saja. Tersedia selama 7 bulan. Setelah teman-teman kemudian diterima dan bekerja selama 7 bulan, pemilik visa ini harus setidaknya 4 bulan mengambil break sebelum mengajukan lagi. Jadi teman-teman yang sudah 7 bulan selesai wajib di luar Selandia Baru selama 4 bulan sebelum mengajukan visa yang baru ya. Jadi beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita dapat visa 3 tahun, selama 3 bulan kita pulang atau di luar Selandia Baru. Nah yang ini setelah 4 bulan break harus mengajukan lagi sebelum bisa bekerja selama 7 bulan lagi. Pelamar seharusnya setidaknya memiliki satu musim atau 1 tahun pengalaman yang relevan dalam 3 tahun terakhir, dan harus memiliki asuransi kesehatan. Jadi teman-teman yang ingin mengajukan visa ini juga wajib memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif, yang menyeluruh. Nggak ada syarat
berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris, tapi pemberi kerja harus di-endorse oleh Work and Income. Jadi mungkin ini ada semacam organisasi yang memang diharuskan diharuskan kepada perusahaan untuk menjamin bahwa kesejahteraan pekerja atau employee itu terjamin ya. Roles covered under this visa. Jadi ini adalah daftar pekerjaan yang tersedia di visa seasonal ini, visa PSV, Peak Seasonal Worker ya teman-teman, tolong dicatat ini. Yang pertama adalah pekerja peternakan kerang atau tiram. Yang kedua adalah peternak anak sapi. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman cek sendiri di situs agar lebih pasti. Yang ketiga adalah asisten pemerah susu. Yang keempat kemudian ada pekerja kehutanan. Kemudian ada pemotong tulang dan pengiris daging. Kemudian ada pekerja proses daging atau meat processing worker. Lalu ada seafood processing worker, pekerja proses makanan laut. Lalu dan penanganan wool. Pemegang visa di kedua jalur tidak dapat mendukung visa pasangan atau tanggungan. Jadi beda dengan IWV yang ketika mendapatkan visa tersebut pemilik visa bisa membawa anak dan istri ke sini dalam tanggungan di visa yang sama ya, dalam tanggungan yang sama. Sementara kedua visa ini tidak bisa menyertakan pasangan dalam aplikasi ya, atau dipakai untuk membantu pasangan mendapatkan visa. Mereka hanya dapat berganti pekerjaan dalam jenis visa yang sama. Jadi pelamar yang beralih dari visa pelajar atau visa kerja akan tetap memiliki hak kerja sementara selama aplikasi visa baru mereka sedang diproses. Jadi ini visa kerja yang habis atau visa pelajar yang habis, kemudian mereka ingin melamar visa ini, bisa mendapatkan hak kerja selama aplikasi visa baru mereka bisa diproses. Baik, ini daftar pekerjaan yang sudah saya jabarkan. Apa itu pekerjaan musiman? Apa itu peran musiman? Masing-masing visa akan disertakan pula daftar pekerjaan yang dianggap seasonal. Jadi visanya itu nanti teman-teman ketika mengajukan visa akan disertakan pula daftar pekerjaan yang mereka anggap atau pemerintah Selandia Baru anggap itu seasonal, musiman. Bagaimanapun juga pemerintah akan tetap mengkonfirmasi bahwa pekerjaan yang ditawarkan itu benar-benar cocok dengan definisi seasonal tadi, definisi musiman tadi. Salah satu caranya adalah dengan melihat berapa lama pekerjaan itu, durasi pekerjaan itu. Sebagai contoh, apakah itu satu jalur ataukah itu sejalur dengan puncaknya musim dari sebuah industri, dari suatu industri. Ini akan membantu memastikan bahwa visanya itu dipakai murni untuk short term needs, untuk sementara, bukan untuk mengisi posisi permanen. Jadi teman-teman, setiap nanti mengajukan visa akan diberikan juga daftar pekerjaan yang dianggap seasonal. Jadi teman-teman bisa lebih lanjut membuka situs imigrasi. Untuk pekerjaannya sendiri teman-teman tentu tahu situs SIK ya. Situs SIK bisa dicari di sana daftar pekerjaan yang kiranya itu cocok dengan kedua visa itu tadi, atau teman-teman bisa menghubungi perusahaan langsung. Biasanya perusahaan itu tidak membuka lowongan secara resmi di SIK atau di TradeMe, tapi mereka ketika mereka butuh, mereka bisa dihubungi secara langsung, dan banyak contoh kasus seperti itu ya. Teman-teman harus tetap optimistis, jangan menyerah, jangan kendur. Masih banyak cara untuk bekerja di luar negeri. Bisa
Selandia Baru, di Australia atau dimanapun. Yang penting tetap terus asah keterampilan atas bahasa Inggris, asah bahasa asing, dan jangan menyerah, berdoa terus. Insya Allah kita akan sampai kepada apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Teman-teman yang punya unek-unek, kritik, saran atau masukan ataupun apa saja, silakan masukkan di kolom komentar ya. Saya akan berusaha meningkatkan menambah informasi terkait peluang kerja ini. Tonton terus video saya. Ke depan akan saya tambahi dengan info-info menarik lainnya. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang tepat, kurang berkenan, kemudian struktur kalimat yang lompat-lompat atau tempo yang terlalu cepat, terlalu lambat. Mohon dimaafkan. Saya akan terus perbaiki mutu video saya. Jangan lupa like, subscribe video saya. Kita akan jumpa pada video-video berikutnya. Saya Abi Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.